Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir ke kanal Adi Sucipto ini. Kanal yang sudah relatif lama tidak diisi dengan konten. Barangkali sedikit saya informasikan hal-hal apa saja yang coba saya kerjakan, hingga pada akhirnya mencoba untuk menemani kawan-kawan sekalian, para pembudidaya, termasuk stakeholder lain yang berkaitan dengan perikanan, khususnya pembudidayaan ikan. Kawan-kawan sekalian, barangkali cerita saya mulai sedikit lah ya, tentang perjalanan saya di Jawa Barat, di BBAT Sukabumi, yang kemudian berubah menjadi Balai Besar Perikanan Budidaya Tawar Sukabumi atau BBPBAT. Dan saya yakin kawan-kawan yang dulu sudah kenal saya di kanal ini, kemudian karena ada satu dan lain hal, kemudian saya coba putuskan untuk menghapus sebagian besar video lah barangkali, karena memang itu kondisi yang menyebabkan terjadi demikian. Walaupun itu mungkin langkah saya yang agak keras ya, secara manajemen barangkali ada beberapa hal yang mungkin tidak suka saya mengedukasi lewat kanal YouTube ini, bahwa membuka kanal YouTube akan mendapat uang katanya. Setahu saya ya akhirnya saya buka rahasia juga. Penghasilan dari YouTube itu saya kasihkan kawan waktu itu, terutama para tenaga kerja kontrak, ada juga kawan lain ya. Intinya apa yang mengemuka, pakai fasilitas kantor untuk buka kanal, seakan-akan itu kepentingan pribadi saya barangkali. Jadi karena dasar itulah saya merasa bersalah kepada masyarakat kalau seandainya itu benar gitu ya. Pemikiran awalnya begitu. Maka saya hapus saja. Saya khawatir ada sebagian dari hak kawan-kawan baca saja sebagai rakyat negeri ini, kemudian haknya saya ambil dengan memanfaatkan fasilitas kantor seakan-akan untuk kepentingan saya. Meskipun niat awalnya di awal mula saya buka kanal ini kan untuk mengedukasi, dan pada akhirnya saya tersadarkan juga, bukankah mengedukasi itu untuk kepentingan rakyat juga gitu. Itu pemikiran yang berkelumit karena kehati-hatian saya sebenarnya, agar jangan sampai ada hak orang yang terambil oleh saya. Itu satu poin. Yang kedua, berkenaan dengan kepindahan saya ke Madura untuk menemani orang tua saya, ibu, karena ayah saya sudah meninggal saat saya masih usia 6 bulanan menurut orang tua, menurut cerita ibu saya begitu. Dan beberapa tahun saat saya di Sukabumi, saya memang sudah meminta keridhaan ibu saya agar saya boleh pindah ke Madura, kemudian menemani beliau gitu ya. Namun demikian sampai ke tahun ke-25 saya di Sukabumi, atau setara dengan permintaan saya setelah 22 tahun, baru beliau memperbolehkan saya pulang. Yang tentu saja menetap di Sukabumi sudah 25 tahun itu bukan hal yang mudah untuk pindah, menyesuaikan diri dan seterusnya dengan kondisi di Madura. Bukan soal kemasyarakatannya, tapi pola pikir. Kemudian ya adalah banyak cerita berkenaan dengan hal tersebut ya, tapi saya tidak mungkin mengungkapkannya di sini. Yang intinya akhir tahun pertama saya di Madura, setelah saat menemani ibu, beliau mungkin lebih disayang Allah untuk kemudian wafat barangkali begitu, sehingga saya secara pribadi mengalami juga masa semacam kekosongan sekian lama, puluh tahun, minta beliau. Kemudian setelah saya ke Madura, nggak lama setelah itu beliaunya meninggal gitu ya. Ada fase kekosongan saat mana saya juga tidak punya saudara toh, sendirian, sehingga seperti rumit buat saya pribadi. Barangkali teman-teman tidak mengalaminya, tapi buat saya pribadi itu cukup rumit. Sampai suatu saat ada kawan dari Bekasi kemudian WA saya menanyakan perihal informasi tentang biovlog. Saat mana pada saat itu juga saya memang sedang mengurus beberapa aplikasi ke pihak Google, karena memang sempat di take down, dikeluarkan ya begitu.
dan saya urus lagi mulai dari Gonila. Setelah saya coba perbaiki kode-kode di dalamnya, kemudian disesuaikan dengan persyaratan yang ada, kemudian saya ajukan kembali ya, maka keluarlah Gonila yang kemudian sekalian saya rubah menjadi aplikasi Biovlog Nila. Kemudian yang kedua Go Tilapia, kemudian sekalian saya rubah juga namanya menjadi Biovlog Tilapia, Biovlog Tilapia. Kemudian yang ketiga aplikasi Adi Sucipto yang memang berupa web view dari situs saya www.adisucipto.com. Dan yang keempat yang sempat saya selesaikan adalah berkenaan dengan akuatika. Nah, itu beberapa hal yang sebagai pembuka saya di kanal Adi Sucipto ini untuk menginformasikan beberapa hal juga begitu. Dan empat aplikasi tersebut saya buatkan juga mengenai QR code-nya agar teman-teman melalui layar statis begini ini berkenan juga untuk mencoba menggunakan kamera ponsel Android-nya untuk men-scan. Ada 4 aplikasi di sini. Kalau berkenan beli Biovlog Nila silahkan, harganya pun relatif murah kalau dibandingkan dengan konten di dalamnya. Kemudian ada juga Biovlog Tilapia, ini versi bahasa Inggris. Kemudian Adi Sucipto yang keempat berkenan dengan akuatika. Nah, saya nanti kemungkinan besar akan lebih fokus ke aplikasi akuatika itu, karena memang itu bisa saya update kapanpun saya mau gitu ya, tanpa mengubah aplikasinya. Jadi kontennya bisa saya update setiap saat, termasuk Adi Sucipto. Cuman agar lebih terarah, lebih fokus kegiatan saya, mungkin saya akan lebih fokus ke akuatika itu. Dan itu berbasis hostingan juga. Jadi saya sewa, kemudian saya buatkan database-nya sehingga terkoneksi lah hostingan dengan aplikasi, sehingga wajar kalau misalnya Adi Sucipto itu harus menggunakan internet. Nah, khusus akuatika memang kita atur sedemikian rupa, di dalamnya itu ada fasilitas kalau teman-teman mau misalnya menyimpan satu atau beberapa artikel begitu, kemudian saat ingin membukanya lagi meskipun tanpa data, konten narasi teks di dalamnya itu masih bisa dibuka gitu ya, meskipun tanpa koneksi internet. Jadi begitu fasilitasnya. Dan Adi Sucipto itu gratis, akuatika juga gratis. Dan harapan saya mudah-mudahan minimal 4 dulu lah yang bisa saya perbuat. Walaupun ada juga sebenarnya teman-teman yang menanyakan tentang Biovlog lele, kemudian Biovlog yang lain ya, barangkali udang termasuk. Itu kemarin di Facebook dapat permintaan begitu dari teman-teman dari Sulawesi. Kiranya demikian video pembuka, untuk semoga disempatkan oleh Allah ke saya untuk kemudian mengisi kembali kanal Adi Sucipto ini. Terima kasih kawan-kawan sudah berkenan hadir, sudah berkenan menyimak dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.